Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun berada, tetap sehat, lahir maupun batin. Tema kali ini terkait dengan sorotan banyak publik, yaitu hilangnya ribuan data bansos di daerah Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Ada yang mencoba untuk menelusuri, yaitu masyarakat setempat yang namanya Mas Sugiyarto. Kemarin juga sudah ada upaya dengan beberapa pihak, yaitu DPRD Banyuwangi di Komisi 1 sempat diheringkan. Namun sampai saat ini masih belum ada sesuatu yang menjadi poin kenapa bisa ribuan data hilang gitu. Kalau 1, 2, 3 mungkin it's okay, tapi ini ribuan data butuh butuh benar-benar diketahui oleh publik, oleh banyak orang, termasuk terhadap kewenangan, tanggung jawab pihak-pihak birokrasi mungkin yang sudah ditunjuk melakukan hal itu. Oke, untuk membahas terhapusnya data, ribuan data bansos di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, saya akan langsung melalui Zoom. Di luar sana ada Mas Sugiyarto. Selamat sore ini Mas Sugiyarto, atau selamat malam ini. Apa kabar, sehat? Sore menjelang malam. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Ini kabarnya gimana nih? Namanya cerah ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Tetap semangat. Oke, sepakat. Mas Sugiyarto, kita langsung aja ya. Kita mau bahas persoalan kemarin yang sama-sama tahu bahwa ada penemuan Anda terkait dengan ribuan data bansos yang hilang seperti itu. Hilang. Ya, itu awalnya bagaimana kok Anda bisa mengetahui data ribuan data itu hilang, kira-kira gitu? Apakah memang mendapat laporan dari warga Kecamatan Sempu atau Jambewangi itu, atau memang Anda menelusuri seperti itu aja? Mungkin bisa sedikit diceritakan dulu. Siap. Jadi begini, ironis sebenarnya cerita awalnya munculnya dan ketemunya data atau terkait masalah bansos yang terhapus dan tidak realisasi ini. Jadi pada bulan Agustus kemarin itu di Kecamatan Sempu, desa yang paling euforia untuk kegiatan Agustusan, baik ada gerak jalan sampai karnaval dan lain-lain, itu di Desa Jambewangi. Sementara di desa, kebetulan saya warga Karangsari juga, jadi Kecamatan Sempu. Akhirnya saya sering ke Jambewangi, selain ada kegiatan-kegiatan itu juga silaturahmi ke rekan-rekan. Di tengah-tengah euforianya Dirgahayu RI yang dilakukan oleh Pemdes Jambewangi, saya mendengar dari keluhan dari beberapa masyarakat miskin bahwa awalnya itu BPNT, Mas. Yang saya dengar BPNT-nya tidak cair, artinya berasnya bantuannya nggak turun kan, desoan seperti itu. Yeah. 1, 2, 3 kok tak dengar-dengar lumayan banyak ternyata. Akhirnya saya tanya, sudah berapa bulan tidak cair atau tidak realisasi? Sudah 4 bulan Mas. Awal itu hanya BPNT yang menurut saya tidak cair. Saya pikir seperti itu. Akhirnya saya mencoba menelusuri kenapa ini tidak realisasi. Padahal kemarin ternyata ada realisasi, tapi cuma sebagian kecil di agen itu. Akhirnya saya mencoba mengklarifikasi terkait data BPNT di pihak terkait. Ya. Saya dapat data BPNT. Loh, ternyata kenapa tidak cair? Terhapus. Itu saya langsung ada terhapus. Yang terhapus BPNT-nya apa gimana? Enggak, DTKS-nya. Berarti kalau DTKS terhapus, masyarakat ini tidak bisa menerima bantuan apapun dari pemerintah jika data DTKS-nya terhapus. Intinya kemudian dari BPNT itu awalnya Jambewangi sekitar 830 sekian. Kemudian setelah ada
verbal. Ceritanya di awal tahun ada verifikasi dan validasi untuk yang sudah tidak layak tinggal 659. Dari 659 ini tiba-tiba menjadi 82 kalau tidak salah. Intinya ada 572 yang hilang. Yang tidak cair, tidak realisasi. Akhirnya saya mencoba datang ke Desa Jambewangi, ke Pemdes. Sejak saya mendatangi Pemdes secara resmi bersama perwakilan masyarakat sekitar 15. Karena waktu itu kami berkoordinasi dulu dengan pihak terkait, yaitu Propinka tentunya, dengan Pak Camat dan Kapolsek, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ini urusannya masyarakat kecil, takutnya ada emosional dan sebagainya. Ketika datang ke desa beramai-ramai, kami mematuhi itu. Kami menghormati Propinka Kecamatan Sempu. Kami hanya membawa 15 orang yang bansosnya tidak realisasi dan betul-betul warga miskin dan sangat membutuhkan. Hanya untuk sampling saja bahwa ini loh yang tidak realisasi. Kami ingin mendengar kejujuran dari pemerintah desa Jambewangi. Di situ jadi awalnya 15 orang yang melaporkan yang diketahui oleh Mas Sugiarto. Tidak, ketika saya sudah menemukan data ada 572 itu yang tidak realisasi, yang saya ajak hanya 15 orang untuk mengklarifikasi. Oh gitu, orangnya untuk mewakili bahwa ini benar-benar ada orang yang memang tidak menerima. Oke. Ya betul, intinya kami berhusnudon sebenarnya kepada pemerintah desa Jambewangi. Awalnya kami tidak menjustis, tapi kami ingin bertanya, mewakili masyarakat, karena mohon maaf Mas Bintoro bahwa masyarakat kecil itu ketika berhadapan dengan pejabat mereka sangat merasa kecil sekali dan takut. Jadi menanyakan haknya sendiri pun tidak berani. Akhirnya kami dampingi. Saya pribadi yang mendampingi, saya sendiri bersama 15 warga. Ketika datang di situ sudah lengkap, ada dari pihak Polsek, Koramil, dan ada pihak dari kecamatan. Artinya Propinka lengkap ada di kantor desa bersama pemerintah desa. Karena memang saya sebelum hadir saya persurat resmi agar tercatat dan tidak kesannya serta-merta membawa warga dan sebagainya. Akhirnya dari situ saya sudah mulai curiga bahwa ini ada indikasi yang itikat tidak baik dari Pemdes. Karena warga yang saya ajak itu ada 15 orang, yang masuk hanya sekitar 8 atau 7 orang, yang separuh tidak masuk. Kenapa itu? Dan saya tanya, loh, kok tidak masuk? Saya tanya, di luar Pak tidak boleh masuk sama Pak Kadus, bahasanya gitu. Akhirnya saya keluar, saya temui ternyata betul di situ bersama salah satu perangkat, yaitu kepala dusun. Alasannya kenapa katanya? Kenapa tidak boleh masuk? Apa ruangannya sempit atau memang ada pengaruh-pengaruh agar itu tidak membesar, persoalan itu tidak membesar atau seperti apa? Kalau indikasi saya juga ke sana, makanya saya sampaikan bahwa itikat tidak baik atau tidak transparansinya pemerintah desa Jambewangi mulai dari titik itu. Saya membaca bahwa ada dugaan bahwa ini ada yang ditutup-tutupi. Karena warga yang mau masuk disampaikan, jangan ikut-ikut, jangan masuk. Kalau sampean masuk nanti kalau ada apa-apa saya tidak ikut bertanggung jawab. Jadi seolah-olah ketika masuk itu ada sesuatu nantinya, kan gitu. Konotasinya kan ke sana. Sementara ketika orang sudah sepuh, orang kondisinya, mohon maaf, orang-orang kecil itu kan takut kita. Akhirnya saya keluar. Saya bawa masuk. Kan sempat saya agak kasar juga sama salah satu perangkat itu, bahwa sebenarnya yang bertugas untuk mengawal, yang wajib mengawal warga itu adalah perangkat atau kepala dusun ini sebagai bapak masyarakat, bukan saya pribadi. Alasannya kenapa katanya? Kenapa tidak boleh masuk? Apa ruangannya sempit atau memang ada pengaruh-pengaruh agar itu tidak membesar, persoalan itu tidak membesar atau seperti apa? Kalau indikasi saya juga ke sana, makanya saya sampaikan bahwa itikat tidak baik atau tidak transparansinya pemerintah desa Jambewangi mulai dari titik itu.
Saya membaca bahwa oh ada dugaan bahwa ini ada yang ditutup-tutupi. Karena warga yang mau masuk disampaikan, jangan ikut-ikut, jangan masuk. Kalau sampean masuk nanti kalau ada apa-apa saya tidak ikut bertanggung jawab. Jadi seolah-olah ketika masuk itu ada sesuatu nantinya kan gitu. Konotasinya kan ke sana. Sementara ketika orang sudah sepuh, orang kondisinya mohon maaf orang-orang kecil itu kan takut kita adik-adik kita. Akhirnya saya keluar. Saya bawa masuk. Kan sempat saya agak kasar juga sama salah satu perangkat itu bahwa sebenarnya yang bertugas untuk mengawal, yang wajib mengawal warga itu adalah perangkat atau kepala dusun ini sebagai bapak masyarakat, bukan saya pribadi. Kan gitu. Bukan saya pribadi yang harus mengawal. Jadi hanya beberapa orang yang bisa masuk ya. Akhirnya 15 orang masuk semua. Oh. Jadi saya katakan kepada perangkat ini biar juga menjadi pelajaran buat semua bahwa ketika bicara bansos, ketika saya membantu masyarakat menanyakan terkait haknya, cair pun ini kan langsung ke masyarakat, bukan ke saya gitu loh. Jadi ketika mereka menghalang-halangi saya kan tidak ada alasan yang menurut saya logis gitu loh. Berarti arahnya bahwa ini ada kesan ingin menutup-nutupi kejadian ini atau terhapusnya bansos ini. Karena waktu itu sudah 4 bulan berjalan. Mulai April terakhir menerima, Mei, Juni, Juli, Agustus, awal September saya baru berarti sekitar 5 bulan ya warga Jambewangi yang memang punya hak menerima dari bansos itu tidak menerima karena alasan data terhapus itu tadi. 5 bulan berjalan. 5 bulan berjalan. Karena awal September. Kalau hari ini sudah 6 bulan berjalan, sudah Oktober sekarang. Iya. Akhirnya ketika sudah terjadi audiensi, di situ ada teman-teman media juga yang meliput, ada Propinka lengkap bersama Polsek dan anggota tentunya pengamanan. Saya sebenarnya masih berharap Pemdes Jambewangi ini transparan. Tapi di situ malah justru berbahasa bahwa kami baru 1 minggu tahu kejadian ini. Dan kami masih mencoba menelusuri terhapusnya ini dari mana. Oke, sebentar saya potong Mas Sugiarto. Ketika Anda di pemerintahan desa, kantor pemerintah desa Jambewangi, saat itu dengan 15 orang warga yang mewakili, siapa yang menemui? Siapa yang menerima? Kepala desa kah atau perangkat desa? Kepala desa bersama Sekdes. Kepala desa bersama Sekdes. Ya, Bapak Maskur SAG, Kepala Desa Jambewangi bersama Bapak Kodir, Sekretaris Desa Jambewangi yang menemui. Apa jawabannya ketika Anda memiliki data, termasuk membawa masyarakat, perwakilan masyarakat itu ke sana, itu apa jawabannya Pak Kepala Desa? Ya pada intinya yang disampaikan adalah bahwa Pemdes juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Intinya padahal sekitar 1 minggu. Kalau menurut pengakuan mereka, para warga yang berhak menerima bansos itu sudah 4 atau 5 bulan bahkan. Sudah 5 bulan berjalan. Karena sudah di awal September, mulai Mei, Juni, Juli, Agustus mereka tidak realisasi. Kita datang ke desa Jambewangi itu awal September. 5 September kalau tidak salah. Ya, tanggal 5 September kami ke kantor desa Jambewangi. Jadi semakin buat kami semakin tidak logis dan tidak masuk akal ketika pemerintah desa tidak tahu warganya bantuannya tidak realisasi sampai 4 bulan. Kan gitu. Kalau baru 1 bulan fine, baiklah itu masih logis kan, menurut kami. Tapi ketika bicara sudah 4 bulan 5 bulan berjalan ngomong tidak tahu, menyampaikan kepada masyarakat tidak tahu dan baru mau menelusuri, ini kan nggak masuk akal lah buat kita. Artinya apa yang selama ini nun sewu, bansos ini peran desa sangat vital terkait data dan sebagainya, termasuk tentunya pengawasan bahwa warganya sudah dapat atau belum. Harusnya desa ini yang paling memperhatikan warga saya sudah dapat bantuan apa belum, kan seperti itu. Kok sampai 4 bulan 5 bulan berjalan Pemdes baru tahu 1 minggu, kan nggak masuk akal, Mas. Ya, artinya ada indikasi di sana mekanisme atau mungkin mesin dari pengelolaan untuk data-data itu tidak update
Sehingga selama 4 bulan kepala desa setempat tidak ada laporan, tidak ada mengetahui, kira-kira begitu. Lalu bagaimana setelah Pak Kades itu menyampaikan tidak tahu atau baru tahu selama berapa 4 hari kalau nggak salah tadi ya, Anda bilang tadi itu. Ya, terus kemudian 4 hari atau 1 minggu lah. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya di situ buat kami pribadi intinya bukan suudon akhirnya, tapi ya ini menurut saya, selogika saya ada indikasi yang tidak beres di Pemdes Jambewangi ini. Kan nggak masuk akal, warganya nggak dapat bantuan 4 bulan lebih kok tidak tahu. Padahal setahu kami secara aturan di kementerian berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang DTKS itu sumber awal tetap dari desa. Baik itu entry maupun penghapusan. Karena menteri itu tidak mungkin tahu warga mana yang miskin dan tidak. Yang paling tahu adalah pemerintah desa. Kan seperti itu, Mas. Ya. Nah, kan nggak masuk akal ketika Pemdes desa tidak tahu, boleh Bu Menteri mana mungkin tahu realisasi apa tidak. Kan seperti itu. Ketika saya sudah melihat tanggapan Pemdes seperti itu, akhirnya justru semakin kuat kecurigaan bahwa tidak ada transparansi atau dugaan kesengajaan penghapusan, padahal kami sudah tahu bahwa itu terhapus. Cuma kami hanya ingin meminta kejujuran Pemdes Jambewangi. Hari itu belum menyampaikan ini terhapus, mungkin ini masih tertunda, bisa jadi bulan depan realisasi, itu masih disampaikan. Artinya Anda saat itu mungkin tidak bicara soal terhapus atau tidak, cuman hilang kira-kira gitu ya. Kok namanya tidak ada. Soal terhapus atau tidak, ini kan masih belum jelas saat itu barangkali ya. Lalu kemudian mencoba untuk menelusuri, kan gitu. Nah, sementara kepala desa setempat setelah ditemui seolah apa ya? Karena itu sudah berjalan 4 bulan, tapi pengakuannya hanya 4 hari mengetahuinya. Artinya di dalamnya sudah tidak ada komunikasi yang intens, kira-kira gitu ya. Oke, ini menarik. Sebetulnya kami kepingin, kami kepingin sebetulnya tidak bisa menjalankan tupoksi dengan baik, Mas. Ya itu ranah yang lain, ranah yang lain. Oke, kita mencoba untuk membahas dulu persoalan Anda ini mendapatkan data, kemudian sampai ribuan data ini nih loh. Masa sekian lama itu masyarakat sana itu tidak melaporkan kepada tetangga, kepada siapalah yang memiliki kedekatan dengan birokrasi. Lah, Anda yang kemudian maju berbareng-bareng untuk menelusuri ini. Ini yang menjadi juga pertanyaan, kan begitu? Kan akeh toh. Sugiarto lain di Jambewangi itu kan banyak. Kenapa ini kok 26.000, Mas? Lihat, luar biasa. Gitu kan? Ya, saya membaca kemarin ada 1.700 sekian lebih data bansos itu hilang. Nah, ini yang kita harus bahas ini. Nah, Anda ini menemukan data itu luar biasa. Dan sementara sudah ada upaya yang dilakukan untuk menemui ya orang-orang yang terkait, pihak-pihak yang terkait. Dari mulai RT RW, dalam hal ini mungkin tanggung jawabnya kepala desa, kan seperti itu. Nah, setelah ke kepala desa tadi itu terus kemana? Tidak semudah itu loh, Mas. Ya, kalau bicara kronologi tidak semudah itu, masih ada perjuangan lagi. Betul. Itu baru BPN. Nah, pada akhirnya ada yang menyampaikan ternyata PKH-nya juga tidak realisasi. Nah, berarti dia harus menelusuri lagi. Yang pertama tadi apa itu? Jenis bantuan pangan non tunai yang berupa beras, sembako itu. Kedua PKH. Itu juga tidak cair. Iya, ada ternyata ketika sudah clear ada 592 yang terhapus PKH. Yang hilang lah. Jadi yang hilang, yang tidak realisasi. Jadi justru lebih ini lagi. Makanya saya kadang-kadang mau berkusnudon, tapi faktanya di lapangan seperti ini. Bahwa saya bertanya kepada dinas sosial.
Saya datang ke kantor dinas sosial. Setelah dari pihak pemerintahan desa ya? Setelah itu berapa harinya ke kantor? Saya jarak 2 hari. Saya langsung ke dinas sosial. Ya. Karena ada informasi PKH juga tidak cair. Jadi saya melaporkan terkait BPNT ini sekaligus menanyakan terkait PKH. PKH disampaikan oleh Kabid, minta saja Mas langsung datanya ke pendamping desa. Ya. Dikasihlah saya nomor teleponnya. Untuk wilayah daerah Jambewangi ya? Ya betul. Atas nama Pak Misnanto. Jadi di situ saya teleponlah Pak Misnanto, saya lihat WA Pak Misnanto, saya sampaikan bahwa instruksi dari saya sudah dari dinas diarahkan ke pendamping untuk meminta data PKH Jambewangi. Yang saya harapkan data itu muncul total, artinya ketika berapa data awal, kemudian misalnya ada terhapus berapa, kan seperti itu. Ya. Di situ pendamping, ya Mas sebentar, kemudian saya dikirimi lagi nomor telepon yang satu lagi. Katanya Korcam. Korcamnya. Jadi dari desa saya dilempar lagi ke kecamatan. Loh. Yang paling tinggi kan sebenarnya dinas sosial. Kedudukannya daripada pendamping itu. Saya sudah dari dinas langsung disuruh ke pendamping desa. Masih dilempar lagi ke Korcam. Akhirnya saya tidak telepon Korcam. Lalu? Ini saya mau dipingpong. Buat saya seperti itu. Saya telepon Ibu Kadis, Ibu Heni Sutro itu ini. Malam-malam saya telepon Ibu Kadis. Apresiasi buat Bu Kadis. Kadinsos Banyuwangi ini jam berapapun ditelepon on beliaunya. Telepon saya pun tidak kenal langsung diangkat. Saya cerita kepada Bu Kadis bahwa ada kejadian ini dan saya merasa dipingpong, merasa dilempar-lempar. Akhirnya Bu Kadis mengambil kebijakan, Mas Senin saja ketemu dengan saya di kantor, Senin pagi. Akhirnya saya Senin pagi ke dinas sosial. Ternyata di sana semua pendamping PKH dan pengawas BPNT TKSK kecamatan itu diundang hadirkan di sana bersama salah satu operator desa. Namanya kalau tidak salah Febri, operator desa Jambewangi. Jambewangi, betul. Di sana sudah ada, menurut keterangan Ibu Kadis, sebenarnya plus Pak Kades diundang, cuma Pak Kadesnya mungkin berhalangan hadir. Yang hadir hanya saja. Dari situ akhirnya clear, muncullah semua data. Data PKH terhapus 592, ternyata ada lagi tambahan bansos itu yang berupa jaminan kesehatan, PBIJK. Jadi jaminan kesehatan untuk warga yang kalau tidak salah kartunya Ijukis itu, kartu Indonesia Sehat itu. Ya. Jadi akhirnya warga itu jumlahnya yang untuk KIS itu 688, ekstrim kan. Jadi 688 warga Jambewangi memegang kartu sehat tetapi tidak bisa digunakan. Karena daftar di sana tidak ada. Betul, secara DTKS sudah terhapus. Jadi tidak berarti menggunakan kartu itu. Kalau saya lebih menggunakan bahasa tidak ada atau hilang lah, kira-kira gitu ya, tidak terhapus. Karena terhapus nanti mungkin pada tahapan tertentu, kalau misalkan saya jadi intelijen itu kira-kira gitulah ya. Jadi itu diakui oleh para pendamping itu bahwa datanya hilang. Ya, jadi semua clear, dinas secara resmi menyampaikan bahwa 688 ini terhapus BPIJK, 592 dari PKH. Ini juga masih janggal buat saya. Janggalnya gimana? Transparansi dari pendamping PKH ini masih kurang. Ya. Karena harusnya kami dikasih data awal itu 1000 Mas. Kan seperti itu. Atau seberapa data awal, kemudian terhapus sekian, sisa sekian. Itu yang betul kan? Ya. Kalau mau open, betul. Ini kalau ada pendamping PKH atau Dinsos yang menonton secara langsung sore ini buat catatan. Bahwa itu harusnya dilakukan. Kalau memang mau terbuka. Kenapa? Karena menurut kami bahwa data penerima bansos ini bukan rahasia negara. Justru harusnya masyarakat mengetahui. Iya. Kan bukan data yang ketika dikeluarkan membahayakan keselamatan negara, kan tidak. Ya. Karena itu menjadi data kebutuhan masyarakat. Ya. Informasi publik itu wajib diberikan kepada masyarakat, minta wajib diberikan. Ya. Ini satu catatan buat pendamping PKH. Bahwa
Kami belum menerima data awal berapa. Yang ditunjukkan hanya ini yang terhapus 592 dan akan dimusnahkan oleh pihak desa. Dimusnahkan kembali untuk didaftarkan satu persatu di entry data tersebut. Saat itu Anda tidak tanya, kenapa ini tiba-tiba hilang? Atau kalau bahasa Mas Sugiarto, terhapus tadi itu. Artinya kalau misalkan hilang, ya tidak mungkin tiba-tiba hilang. Ada persoalan secara detail yang mungkin disampaikan secara ya bagaimana gitu. Tidak gamblang tapi disampaikan gitu loh. Hilangnya atau ngomong terhapusnya itu. Ada enggak? Dari dijelaskan seperti itu. Selalu bertanya itu. Ya intinya kalau dinas sosial menyampaikan bahwa ranah pengajuan bukan penghapusan kalau bahasa ketidaklayakan atau layak atau tidak layaknya KPM itu adalah di desa pengajuannya, di operator desa. Jadi tidak mungkin kita mau minta Dinsos untuk menyampaikan kenapa dihapus, yang tahu ya harusnya pemerintah desa. Mungkin Anda saat itu tidak tidak bertanya. Atau mungkin ya tidak mungkin kalau tidak tanya terus kemudian dijelaskan tiba-tiba gitu. Ya kami bertanya, sangat bertanya. Cuma kan memang kami tidak mungkin mengejar dinas sosial karena memang ranah permohonan, pengajuan, entry maupun penghapusan maupun data baru itu adalah di pihak desa, di operator desa tadi. Ini penting dibahas, diketahui oleh banyak orang karena ini berbahaya. Pertama adalah kebutuhan masyarakat secara umum, di mana kita masyarakat Indonesia bahkan dunia dihadapkan dengan ekonomi global yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di di Banyuwangi misalkan, semuanya lah di Nusantara ini. Ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Kalau terus kemudian kita beralasan dengan sistem dan mohon maaf ini, saya bukan narasumber, tapi ini penting, gitu kan sekali lagi Mas Sugiarto. Ini saya butuh ngobrol. Gesah seperti ini sama kepala desa, sama Bu, siapa tadi Bu, ya kepala dinas terkait lah, Dinsos lah. Ini penting. Karena ribuan, tidak 1, 2, 3 gitu kan. Tiba-tiba ribuan data untuk masyarakat yang memang berhak menerima hilang selama 4 bulan. Bayangkan. Ya, ini harus disampaikan karena untuk proses pembelajaran bagi daerah-daerah lain, desa-desa lain, tidak hanya di Banyuwangi, tapi di luar daerah juga di Indonesia. Ini mungkin terjadi baru pertama, mungkin kalau di Banyuwangi jelas baru pertama, bisa jadi se-Jawa Timur atau se-Indonesia baru pertama di Banyuwangi. Kalau indikasinya ini memang ada upaya yang sengaja, nah ini harus benar-benar dipublikasikan, disampaikan. Ini bahaya buat sedulur yang memang membutuhkan soalnya, kan begitu. Ya. Loh, tadi ini sangat beresiko, Mas. Jadi ketika bicara BPNT ada 500 sekian KPM. Artinya ada berapa kepala di satu rumah itu yang berharap makan dari situ. Ya. Isi perut. Yang kedua, ketika bicara PKH, ada berapa anak sekolah, ada berapa ibu hamil dan balita yang beresiko tidak mendapatkan bantuan, akhirnya bisa putus sekolah loh. Kalau sampai berbulan-bulan, sementara mereka memang orang tidak mampu membayar biaya sekolah, untuk operasional sekolah anaknya. Artinya memang ada banyak dampak, tidak hanya kebutuhan makan saja bagi masyarakat sedulur itu. Kesehatan. Dampaknya kesehatan. Mereka yang punya anak sekolah akhirnya tidak bisa membayar dan banyak lagi di sana. Kalau kan bulan-bulan bisa berhenti sekolah, bisa putus sekolah resikonya. Kita jangan melebar dulu. Saya ingin bertanya lagi persoalan Anda mendapatkan data sekian banyak ribuan data itu tadi sudah disampaikan sampai sudah ada upaya untuk bisa menggamblangkan kebutuhan masyarakat itu. Ternyata memang sampai di desa kemudian sudah ke Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi ini. Namun bahkan kemarin kami juga hadir di sana untuk mendengar semua pihak di sana. Dan saya melihat Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi itu geleng-geleng kepala karena belum menemu jawaban. Nah ini menjadi evaluasi kita bersama. Gitu kan? Ya. Nah, jadi setelah tadi itu
Mas Sugiharto sudah bertemu dengan pendamping desa dan saat itu hasilnya gimana, terus bagaimana itu? Ya itu tadi, setelah dari pendamping dilempar korcam, saya akhirnya ke Dinsos, diundang Bukadis, saya telepon Bukadis, di situ akhirnya diamini semua, diakui bahwa pertama diakui, PKH, ya diakui, oke, data itu terhapus. Artinya memang terhapus, ya. Terhapus secara sistem atau dihapus, karena itu alat elektronik, artinya ada tangan-tangan manusia yang mengeklik di sana, betul nggak? Betul. Oke. Dihapus. Oke. Saya jadikan catatan. Lanjut. Bukan tidak sengaja terhapus. Kalau ini 1000 lebih itu pasti ya. Menurut saya kalau tidak sengaja satu tersentuh misalnya kan gitu. Kalau ya. Dan bansos ini pun tidak semudah mengklik di delete di laptop atau di komputer langsung terhapus, tidak seperti itu. Ada proses SOP yang harus dilalui untuk penghapusan maupun entry. Ya. Jadi logikanya nggak mungkin kalau terhapus tidak sengaja. Ya. Jadi sudah ada pengakuan ya. Oke. 1782 itu setelah hari itu. Nah, baru setelah itu saya ambil langkah karena desa tidak mengakui, saya mengajukan permohonan hearing ke DPRD. Di sini juga banyak drama akhirnya, Mas. Jadi ketika saya mengajukan permohonan hearing ke DPRD, mulai di-upload sama teman-teman media, mulai mencari info. Teman-teman mewawancarai, meminta keterangan Dinas Sosial yang diwakili oleh Kabitnya Pak Khairul Anam, menyampaikan bahwa terjadinya penghapusan ini ada di Pemdes Jambewangi, bukan di Dinas Sosial. Permohonan pengajuan penghapusan tersebut. Setelah Dinas menyampaikan statement seperti itu di media, Kepala Desa menyampaikan bahwa Dinas ini hoax. Agak lumayan dramatis ini. Jadi antara Pemdes sama Dinas ini seolah-olah saling melempar tanggung jawab atau kesalahan ini siapa yang melakukan. Sudah sampai di sana, akhirnya ini juga sampai ke kementerian juga kena akhirnya. Ketika ada salah satu televisi nasional turun, Kades berstatement bahwa mungkin yang kami anggap layak, yang kami anggap layak, menurut Kemensos tidak layak, akhirnya terhapus. Jadi apa ya? Sangat. Ya, pertanyaannya secara umum, ketika dihapus itu kan ada kriteria persyaratan yang mesti harus dilalui. Pertama, orangnya meninggal, gitu kan? Betul, sesuai. Kemudian kedua, orangnya pindah tempat. Yang ketiga, orangnya ekonominya meningkat. Nah, itu mosok semua sak Jambewangi itu terus kemudian berapa ribu itu? 1.700 itu terus kemudian tiba-tiba sogeh kabeh, ngono kan enggak mungkin. Jadi akhirnya ya itu tadi, kita setelah mengajukan permohonan hearing kita lakukan, dan hasilnya kemarin itu Banyuwangi 1 TV juga meliput, juga mendengar pernyataan-pernyataan dari semua pihak yang pada intinya kalau saya menyimpulkan, mungkin Ketua Komisi menyampaikan bahwa sepakat ya, tapi buat kami tidak sepakat. Karena yang kami inginkan hearing itu muncul pertama. Siapa yang menghapuskan seperti itu? Ya. Karena kalau kita mau minta bicara tanggung jawab, harus tahu yang siapa yang disuruh bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab. Ya. Biar tidak membias kemana-mana, tidak sering lempar. Yang kedua, motifnya apa? Baru terakhir kita bicara pertanggungjawaban. Ya. Mas Bin. Tapi kemarin yang terjadi tidak seperti itu. Cuma saya tetap apresiasi kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, terutama Komisi 1 dan Ketua Mas Irianto, itu abang saya ya. Jadi masih sangat berusaha, beliau tidak mau masuk ke ranah yang saling menyalahkan, tetapi beliau ingin solusi. Beliau menyampaikan kepada SKPD untuk pertama, DD mungkin solusi yang bisa digunakan. Yang kedua, bansos-bansos lain yang ada di
Pemda di Dinsos atau di program-program bupati yang bisa digunakan untuk menutupi, bukan mengganti, tapi hanya menutupi apa ya? Karena ini sudah 6 bulan kan, 5 bulan jalan. Bulan ke-6 jalan, agar nggak nemen-nemen lah. Misalnya ada 10.000 dikasih Rp1.000 atau seperti apa saya tidak paham. Tapi buat kami itu sampai hari ini masih sebatas wacana. Karena pasti ada aturan-aturan yang harus dilalui juga, ada proses-proses birokrasi yang harus dilalui juga, dan itu tidak ada jangka waktu. Misalnya minggu depan dapat atau 2 minggu lagi atau bulan depan dapat, itu kan tidak ada kemarin. Ya. Artinya tidak ada kepastian, tidak ada kepastian dari hasil hearing kemarin. Oke Mas Sugi. Artinya memang regulasi yang sudah dijadikan ketentuan-ketentuan undang-undang ini harus tetap menjadi acuan, tidak terus kemudian ya melebar kemana-mana, kemudian seolah-olah tidak tahu dan bagi siapapun. Jadi kita semuanya mungkin berniatan dan bahkan mengupayakan hal-hal baik itu. Apalagi ini menyangkut persoalan, kata Mas Irianto, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, persoalan weteng. Sedulur-sedulur kita di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak yang mesti kita menjadikan sebagai empati. Tidak hanya sekedar empati, tapi perwujudan. Ini kita punya tanggung jawab untuk tidak hanya solusi, tapi bergerak bersama-sama untuk kepentingan mereka. Mungkin ada yang ditambahi, Mas Sugiarto? Ya, yang ingin saya sampaikan, dari awal saya bergerak, saya belum pernah berstatement untuk masyarakat Jambewangi. Jadi ingin saya sampaikan kepada masyarakat Jambewangi, terutama yang hilang haknya, warga yang harusnya mendapatkan bansos tidak mendapatkan. Saya pribadi Sugiarto, rumah saya Simbar Karangsari, akan memperjuangkan sampai di titik maksimal yang saya mampu. Artinya bahwa di hearing kemarin tidak ada solusi buat saya. Kami akan ambil langkah, kami akan persurat ke kementerian atau bahkan datang ke kementerian, dan untuk solusi agar ini kalau tidak mendapatkan jalur khusus, dikawal khusus, kalau normatif, saya tidak yakin akan tercover semua, dan waktunya bisa jadi bulan depan bisa jadi tahun depan, bahkan itu tahun depan tidak realisasi. Kalau lewat normatif. Kemudian untuk siapa sebenarnya pelaku, siapa yang harus bertanggung jawab, apa motifnya? Karena kita tidak bisa menjustis siapapun di sini. Kalau bicara undang-undang, oke, undang-undang itu harusnya pemerintah desa seharusnya. Kalau aturan seharusnya pemerintah desa yang mengajukan. Karena pemerintah desa menyampaikan bahwa tidak pernah merasa mengajukan, maka kami akan mengambil langkah hukum. Jadi kepentingan masyarakat kami untuk bansos kami ajukan ke kementerian, kami akan meminta bantuan kepada Menteri Sosial untuk memberikan kebijakan khusus atau jalur khusus untuk 1.700 bansos Jambewangi agar kembali bisa 100%. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, kami akan serahkan ke penegak hukum, yaitu Polresta Banyuwangi. Oke Mas Sugiarto, terima kasih waktunya. Sudah banyak yang sudah diupayakan Mas Sugiarto. Mudah-mudahan niatan dan upaya baik. Tidak hanya pribadi Mas Sugiarto barangkali mungkin pihak dinas sosial, kemudian pemerintah desa setempat, semuanya punya niatan dan upaya baik. Kita masih belum tahu. Cuman yang menjadi persoalan hari ini, kenapa sampai ribuan data bansos itu hilang? Dan masih ada tidak ada kegamblangan bagi pihak-pihak tertentu ketika bicara soal ini real bahwa masyarakat ribuan di sana memang benar-benar selama 4 bulan tidak mendapatkan bantuan itu, tidak cair lah kira-kira gitu. Itu yang harus segera diwujudkan oleh siapapun pihak. Sekali lagi terima kasih Mas Sugiarto.
Mungkin nanti atau next kita bisa lanjutkan dan melibatkan banyak pihak. Terima kasih waktunya. Saya tinggalkan ke studio. Baik pemirsa Banyuayu 1 TV, obrolan kami dengan Mas Sugiharto, salah satu pendamping masyarakat di Jambewangi yang di sana terjadi ribuan data untuk bansos masyarakat sana hilang. Dan apa-apa yang menjadi obrolan kami barusan menjadi evaluasi, menjadi edukasi, manfaat bagi siapapun yang saat ini melihat tayangan ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan, sampai ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bengi atau Ngobeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.